didengarkan oleh orang, itu hakikatnya dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya nih Ustaz, ini kan udah masuk bulan Ramadan. Ini saya mau nanya, amalan apa sih yang bisa membuat Ramadan itu lebih produktif selain puasa, Ustaz? Lebih barokah gitu ya? Iya, lebih barokah itu. Jadi Masya Allah ya, kita berada di bulan yang mulia ini dan Alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menetapi bulan Ramadan dengan keadaan sehat walafiat ya, keimanan yang masih netap di hati kita, dan kita senantiasa minta sama Allah ketetapan iman dan takwa sampai akhir hayat kita semuanya ya. Dan sayang sekali kalau di bulan Ramadan ini kita tidak mendekatkan diri kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Dan amalan-amalan yang bisa kita lakukan untuk bisa lebih meningkatkan kualitas iman dan takwa kita di bulan Ramadan ini, selain dengan puasa ya, tentu puasa kan Ya, Ramadan bulan puasa ya. Bulan puasa. Ya, maka bisa kita mendekatkan diri di bulan ini dengan memperbanyak bacaan Al-Quran serta memperbaiki kualitas bacaan Quran kita. Ya, karena bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran, seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ini adalah bulan di mana Al-Quran itu diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia, penjelas dan juga furqan ya, pembeda antara yang hak dan batil ya. Maka di bulan yang penuh kemuliaan ini Al-Quran itu diturunkan, dan pada bulan ini pula para salafun saleh, para ulama-ulama pendahulu kita ya, mereka memperbanyak bacaan Al-Quran di bulan Ramadan. Di antaranya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, dikatakan beliau itu sampai 60 kali menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan ya. Dan banyak sekali riwayat-riwayat, athar-athar dari para salafun saleh yang menyebutkan ada di antara mereka yang 3 hari sekali menghatamkan Al-Quran. Ada juga di antara mereka yang 2 hari sekali menghatamkan Al-Quran. Nah, gimana caranya? Ya bisa saja ya. Kalau kita mau ya, kalau misal kita yang awam ini misalnya di akhir zaman ini dengan banyaknya hiruk-pikuk kesibukan duniawi, bisa saja di bulan Ramadan kita hatam 3 kali, Mas. Caranya ya, caranya setiap sholat 5 waktu kita hatamkan 1 juz. Maka di hari itu dia bisa dapat 5 juz. Hari kedepannya ya, ini Ramadan hari pertama udah 5 juz, hari kedua 5 juz lagi. Setelah sholat 5 waktu 1 juz aja disempatin ya. Ramadan hari ketiga 5 juz, sudah 15 juz loh, setengah Quran ya. Hari keempat udah 20 juz, hari kelima 25, hari ke-6 belum sampai seminggu, belum sampai sepekan Ramadan sudah khatam 1 kali. Ini kita bisa lakukan kalau misal yang penting istiqomah dan disiplin daras Al-Quran. Kalau misal sekali duduk bisa sampai 5 juz, bagus lagi itu. Apalagi yang sudah mempunyai hafalan Al-Quran ya, itu lebih cepat untuk menghatamkan Al-Quran kalau kita mentargetkan untuk itu ya. Terus jadi, bagaimana Ustaz, mohon maaf, ini bagi yang baca Qurannya belum lancar atau masih terbata-bata, ini solusinya gimana ini? Jadi dalam orang yang terbata-bata ini jangan putus asa. Jangan putus asa, jangan minder, karena Rasulullah SAW bersabda, ini ada di dalam Sahih Muslim. Rasulullah SAW bersabda, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang pandai, mahir membaca Al-Quran, maka dia akan bersama malaikat-malaikat pencatatnya yang mulia. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa syaqun falahu ajrun. Nah, tapi siapa yang membaca Al-Qur'an, dia itu sambil bacanya sambil tergagap-gagap, terbata-bata, kemudian dia juga dengan susah payah membaca Al-Qur'an, maka baginya 2 pahala, Mas. Masya Allah. 2 pahala untuk orang yang terbata-bata, tapi bukan orang yang sengaja nggak pengen belajar Quran, dia berusaha gimana caranya dia bisa mahir dengan Al-Quran, mahir membaca Al-Quran, tapi terbata-bata, masih gagap, ya, masih susah untuk mengeja. Maka
akan mendapatkan 2 pahala. Jadi tidak masalah. Dan solusinya nih, kalau misal bagi kita misalnya teman-teman yang mungkin baru belajar Al-Quran, maka kalau misal belum bisa mencapai target khatam, ya, bisa dengan alternatif lain, yakni dengan mengkaji Al-Quran serta mentadaburinya. Ini juga sangat utama sekali, sangat baik sekali, dan menjadi kebiasaan salafun salih, dan termasuk yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tadabbur atau merenungi Al-Quran. Ini yang menjadi salah satu maksud dan tujuan Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Shad, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Ini adalah kitab Al-Quran yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad, ya, yang menjadi keberkahan, yang diberkahi. Untuk apa? Untuk ditadaburi ayat-ayatnya, direnungi ayat-ayatnya, dan supaya orang-orang yang berakal itu bisa mengambil pelajaran. Tadabbur Al-Quran ini juga menjadi salah satu poin. Allah menyindir orang-orang yang nggak pernah mentadaburi Al-Quran. Dalam surat Muhammad Allah firmankan, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka itu tidak pernah mentadaburi Al-Quran, ataukah hati mereka terkunci? Untuk orang-orang yang memang masih terbata-bata dan susah untuk baca Quran cepat, boleh itu solusinya dengan membaca secara perlahan sambil mengkaji ayat-ayatnya, terjemahannya. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dulu ketika sholat malam, kebiasaan beliau adalah dengan merenungi Al-Quranul Karim yang beliau baca. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah bin Yaman, hadis riwayat Imam Muslim. Jadi Hudzaifah pernah menceritakan, "Shallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faftatahal baqarata faqara'aha. Kemudian beliau membuka rakaat pertama dengan surat Al-Baqarah, kemudian membaca keseluruhannya. Tsumman nisa faqara'aha. Kemudian dilanjut surat An-Nisa, membaca keseluruhannya. Tsumma Ali Imran faqara'aha. Kemudian membaca surat Ali Imran, dibaca semuanya. Ya, berapa ratus ayat itu? Al-Baqarah aja 286. Ali Imran 200, ya anu aja ditambahin. Masya Allah, lama banget tadi itu. Kalau zaman sekarang mana kuat. Insya Allah. Ya, insya Allah sih kuat aja. Sampai Hudzaifah di dalam periwayatan lain sampai dikatakan mungkin ayat ke-100 Rasul bakal ruku, ternyata enggak. Mungkin surat Al-Baqarah selesai Rasul bakal ruku, ternyata lanjut surat An-Nisa, lanjut Ali Imran. Ya. Kemudian beliau mengatakan, idza marra bi ayatin fiha tasbih sabaha. Apabila Nabi SAW melewati suatu ayat yang di dalamnya ada tasbih, maka beliau akan bertasbih sama Allah Ta'ala. Wa idza marra bisu'alin sa'ala. Apabila beliau melewati ayat yang di dalamnya ada doa-doa, ya, seperti contoh ayat 201 surat Al-Baqarah kan ada doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Beliau berhenti sejenak, kemudian berdoa minta kebaikan dunia akhirat dan dijauhkan dari siksa api neraka. Rasul yang surganya dijamin, dosa-dosa sudah diampuni, melakukan hal demikian. Maka kita yang belum jelas surganya, ya, kita mengharap betul-betul dimasukkan surga oleh Allah Ta'ala, seharusnya kita lebih melakukan hal ini, lebih berhak untuk melakukan hal ini, ya. Harus lebih semangat untuk mentadaburi Quran serta merenunginya dan menyambungkan kabel jiwa kita dengan ayat-ayat Quran yang sedang dibaca. Kemudian di akhir matan tersebut Hudzaifah mengatakan, wala yamurru bi ta'awudin, ya, illa ta'awwada. Tidaklah beliau melewati ayat tentang perlindungan-perlindungan kecuali beliau akan minta perlindungan. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Ini hadis riwayat dari Abu Dawud. Auf bin Malik ini berkata, aku pernah sholat malam di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau membaca surat Al-Baqarah, ya, la yamurru bi ayati rahmatin illa waqafa wasa'al. Tidaklah beliau melewati ayat-ayat tentang rahmatnya Allah kecuali beliau berhenti sejenak berdoa. Demikian seterusnya. Jadi ini yang dilakukan oleh Nabi. Kadang ini kan kita belum melakukan hal ini, ya. Betul, baca Quran formalitas aja tapi nggak tahu terjemahannya apa, maknanya apa.
Padahal sunnah-sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini dianjurkan sekali ketika kita baca Al-Quran, saat ada ayat-ayat tentang berita gembira, kita ikut gembira, ya. Memposisikan hati kita itu gimana caranya kita berharap sama Allah mendapatkan kegembiraan itu sambil kita menyambut kabar gembira yang ada pada ayat tersebut dengan hati kita. Kalau ada ayat-ayat tentang ancaman dan siksaan, kita juga hati kita benar-benar takut kepada Allah dan berlindung supaya tidak mendapatkan adab dan siksaan itu di hari akhirat kelak. Nah, dan kebiasaan ini dilakukan juga oleh para ulama-ulama salaf, generasi-generasi setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada dari Nu'man bin Hammad menceritakan ada salah seorang laki-laki yang datang kepada Ibnul Mubarak menceritakan bahwasanya dirinya mampu menghatamkan Quran dalam waktu 1 malam. Tapi Ibnul Mubarak kayaknya agak kurang senang, karena Ibnul Mubarak di situ mengatakan, aku mendapati ada satu laki-laki, ya, yang ketika dia sholat malam selalu mengulang-ulang satu ayat dan dia menangisi ayat tersebut, tidak bisa melanjutkan kepada ayat berikutnya. Ayat tersebut adalah alhaakumut takatsur. Bermewah-mewahan, bermegah-megahan telah melalaikan kalian semua. Itu dia benar-benar tidak bisa melewati ayat setelahnya. Saking kerentek hatinya itu nyambung pada ayat pertama surat At-Takatsur ini. Dan ini lebih utama, ya, lebih utama daripada orang yang banyak baca Quran tanpa usaha untuk merenunginya. Nah, terus gimana? Utamanya gimana? Kita menghatamkan Quran atau merenungi? Dua-duanya utama. Tinggal dibagi saja waktunya. Ada waktu untuk merenungi Quran dan waktu untuk menghatamkan Quran. Tapi waktu untuk merenungi Quran yang dijelaskan Allah dalam surat Muzammil adalah di malam hari. Lalu kapan waktu terbaik untuk merenungi Al-Quran? Ya kan dibagi ya. Kalau misalnya mau menghatamkan Quran mungkin setelah sholat fardu. Tapi untuk merenungi Al-Quran waktu paling baik yang Allah firmankan dalam surat Muzammil adalah di waktu malam. Inna nasyi'atal laili hiya asaddu wat'aw wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah waktu yang paling baik untuk meningkatkan kekhusyuan dan juga waktu paling baik untuk memahami Al-Quran. Jadi aqwamu qila menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu adalah waktu yang paling baik memahami Al-Quran ya waktu malam itu. Makanya dikatakan wa aqwamu qila. Ya. Jadi seperti itu. Ketika sebelum sahur ya jam 2 atau setengah 3 bangun, buka Qurannya, sedikit membaca apa yang sudah dibaca dalam seharian itu sambil membaca artinya, ya. Atau mendengarkan Quran juga bisa. Begitu ya, karena kenapa kok saya mengatakan amalan yang paling bisa, di antara amalan yang paling bisa mendekatkan diri hamba kepada Allah Ta'ala adalah dengan baca Quran, karena Nabi SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Ya, bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan datang di hari kiamat nanti menjadi yang mensyafaati para pembaca-pembacanya. Ya, di hari kiamat akan dicari itu siapa yang membaca Al-Quran, dan Quran ini yang nanti akan mensyafaati kita semua insyaallah. Amin ya. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah. Terima kasih banyak Ustadz. Ini tipsnya Masya Allah luar biasa. Ternyata selain puasa Ramadan ada tips lagi, mungkin ada amalan lagi yang lebih diutamakan juga, yaitu membaca dan mentadabburi Al-Quran. Ya, dan ada di salah satu syarah kitab Tauhid, taqarrab ilallah mastata'ta. Ya. Mendekatlah kepada Allah dengan sesuatu yang bisa kalian lakukan. Dan kalian tidak akan pernah bisa mendekatkan diri kepada Allah yang lebih baik daripada dengan membaca Al-Quranul Karim. Ya. Ini qaul ulama sih, bukan kata Nabi SAW, tapi memang patut sekali untuk kita renungkan. Al-Quran itu memang betul-betul sesuatu yang bisa mengantarkan diri kita kepada derajatnya orang-orang yang soleh di sisi Allah Ta'ala. Barakallahu fikum, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz. Nih sangat luar biasa untuk tips di bulan Ramadan yang ternyata nggak cuma puasa aja, ternyata baca Quran juga lebih utama.
Ini Tat, saya kok dari tadi itu penasaran Tat, baju sama pecinya kok tumben biasanya pakai batik atau koko, ini kok ada tulisan Jin Bucin itu. Tulisannya itu menarik, di bawahnya itu menarik tuh. Ini produk terbaru dari UMF Store untuk Allah. menopang kegiatan dakwah kita ini ya. Jadi teman-teman yang berminat untuk mengkoleksi baju kita ya, kaos-kaosnya Jin Bucin karena cinta tidak harus memiliki, Masya Allah. bisa hubungi nomor di bawah ini atau kunjungi Instagram UMF Store. Nah, bajunya beli di UMF Store, solusinya ada di buku ini. Oh, Masya Allah. Jadi lengkap ya Tat, ternyata. Jin Bucin karena cinta tak harus memiliki. Terima kasih banyak. Sekian dari tips hari ini untuk Sobat MFO dan yang lain-lainnya yang ada di dunia ini, baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Tunggu tips selanjutnya dari kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.